dulu. Oh ini dia. Oke. Masih sambil ngerjain laporan PBJ. Kenapa? Belum. Iya, belum. Mega lagi ngerjain, Cak. Deadline-nya sore ini. Oh iya, Rabu ya, Hujan gitu gak sih di sini? Hah? Dari suara Ocha ada kedengeran hujan nggak? Kalian nge-deadline apa? Nggak ada deadline. Itu P1 PBPJ. Ya, Mbak. Halo? Halo? Wahyu dulu boleh gak? Mega lagi cemukan ya. Apa? Wahyu dulu boleh gak? Mega lagi cemukan. Oh, Wahyu dulu. Oh, Wahyu dulu. Oke, Sabep. Sok Wahyu. Wahyu. Wahyu.
Kenapa diam? Ini Wahyunya belum ada apa gimana? Nggak tahu, Mega aja deh duluan. Yaudah, tapi Mega lagi sibukan ya. Nanti kalau ada suara-suara aneh, jangan ketawa. Ini jadinya Mega dulu. Ya, Mega aja dulu. Maafin ya, Dep. Udah nih ya, mulai nih ya. Iya, mulai aja. Oke. Kalau suara Mega putus-putus bilang. Jadi ini buat acuan peraturannya. Mega nggak ngerti sih, maksudnya nggak yang baca SNI ini semuanya. Jadi kayak baca literatur, terus ternyata dia mengacu ke sini, jadi Mega nulis kayak gini, kayak gitu loh. Jadi aku nggak paham sebenarnya ini tentang apa. Pokoknya kalau nggak salah ya, pokoknya kalau pembebanan, kalau PPURG yang pertama itu buat pembebanan. Terus yang buat gempa, pokoknya ada hubungannya buat beban gempa, terus sama pokoknya yang gempa-gempa itu yang itu 1726. Terus yang 2847 sama 1727 tuh buat spesifikasi yang lain. Kayak gitu. Tapi yang 1727 itu lebih ke beban dan macam-macam sih, kayak ini tuh saling berkaitan gitu loh, dan ada versinya sendiri, kayak misalkan kombinasi beban. Itu tuh ada versi 1727-nya, ada versi 2847-nya, kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Kalau kataku sih nggak bakalan ditanyain sih. Next. Lanjut. Terus ini spesifikasi material. Buat spesifikasi material tuh ngasal aja ngasal. Maksudnya nggak ngasal juga sih. Kayak terserah kita gitu mau ambilnya yang mana. Terus kenapa Mega ambil yang ini? Itu berdasarkan beberapa literatur yang adalah pokoknya misalkan kayak jurnal-jurnal dia pakainya segitu, terus Mega ikut segitu, kayak gitu. Seperti itu. Itu spesifikasinya, beratnya. Itu udah pakem sih, kayak misalkan BJ50 berarti pakem FYFU-nya itu ya segitu, kayak gitu. Next. Oh ya, kalau ada yang ditanyain di tengah, langsung interupsi aja, berarti interupsi. Oke. Baru berapa slide sih, Meg? Kenapa? Udah banyak, Bang. Udah ketinggalan, Bang. Ini udah hampir-hampir ini. Kayak udah dari awal nggak sih? Abis ini udah nggak sih? Lanjutin dulu. Nah, terus ini buat spesifikasi material.
Itu dimensi awalnya tuh dari situ tuh ada rumus tabelnya gitu. Tapi Mega nggak nyantumin. Kalau di laporan Mega nyantumin nggak sih? Kayaknya gitu deh. Pokoknya dia ada tabelnya gitu. Kalau misalkan balok, ini lebih ke balok sih. Kalau balok tuh misalkan bentangnya berapa, terus kan ada yang apa sih namanya? Balok tepi sama yang satu bentang, dua bentang. Aduh lupa. Pokoknya beda-beda gitulah. Kayak buat yang balok di pinggir sama balok di tengah kayak gitunya beda. Ada tabelnya. Terus buat besarannya gitu, ini kan buat awal ya, jadi kayak asumsi gitu berdasarkan jurnal-jurnal yang lain. Kayak misal ada perencanaan bangunan 5 lantai, terus ngikut aja dimensinya segitu, kayak gitu. Oke, next. Oh, ini spesifikasi sesuai SNI ya, Meg? Kenapa? Ini spesifikasinya sesuai SNI. Maksudnya yang di tabel ini dia nilai SNI gitu. Enggak. Jadi SNI itu buat menentukan dimensi minimum. Ini loh yang 500 kali 500, 400 kali 400 kayak gitu. Iya, Tapi ini buat balok. Enggak, maksudnya kan kalau yang di bangunan kita kan K1 tuh 350 kali 350. Berarti ini kan cuma SNI doang kan, ini maksudnya acuannya gitu kan. Karena kita kolomnya kan sama semua dari bawah ke atas. Iya, ini asumsi awal. Sebelum yang sesuai. Kayak gitu. Ini SNI-nya buat dimensi baloknya aja ya, bukan buat semuanya. Kalau itu tulangan sengkang P12 strip 100 artinya apa sih? Lupa gue. P12 berarti tulangan polos, dimensi 12, spasinya 100 Oh iya, mili. berarti spasi 100 itu 10 cm kan jarak antar sengkangnya. Iya, iya betul. Itu kalau plat parkir kan 150, 120 itu tuh tebal. Dimensinya pakai tebal gitu. Udah, ada yang ditanyain lagi gak? Kalau nggak berarti lanjut aja deh. Kalau hasil realnya sama, cuma ini kan dari awal kayak ini spesifikasi material yang asumsi awal gitu loh. Ternyata di sini tuh nggak memenuhi, terus yang memenuhi yang sama semua. Ini yang awal, asumsi awal. Lanjut. Ya lanjut. Terus ini buat pembebanan. Kalau pembebanan itu, ini beban mati tambahan. Maksudnya tuh sebenarnya ada beban mati sendiri. Beban mati sendiri itu kayak berat si strukturnya itu, kayak berat kolomnya, berat baloknya kayak gitu. Cuma karena kita pakai SAP, dia itu udah ngitung otomatis buat beban sendirinya. Jadi yang kita tambahin itu buat beban mati tambahannya. Kalau beban mati tambahannya itu di sini yang dimodelin buat struktur bangunannya ada plat lantai, plat tangga, sama dinding buat beban matinya. Terus sama ada juga ini kan buat struktur bangunannya ya. Nanti kalau yang di atap dihitung sendiri. Kayak gitu. Itu ungu-ungu artinya apa? Itu bawahnya itu kan ada penggaris gitu kan ya. Itu penggarisnya tuh ada angkanya. Jadi kayak skala gitu loh. Misalkan kalau yang biru 10, hijau 20, oranye 50 kayak gitu. Tapi ini nggak kelihatan angkanya. Itu berarti Jadi kan kita kalau misalnya pembebanan beban matinya itu kan udah otomatis gitu. Sedangkan yang tambahan doang kan yang kita masukin, yang kayak nilai-nilai di plat lantai, tangga, sama dinding ini gimana nentuinnya? Maksudnya, ini nilainya plat lantai kenapa dapat 88 itu dari mana kayak gitu? Kayak gimana cara nentuinnya? Nah kalau dari sini kayak ibarat ini lebih ke bayangan gitu loh. Misalkan ada plat lantai. Di plat lantai itu beban matinya tuh ada apa aja sih kan? Kalau misalkan ini dari lantai 2, kan ada
langit-langit tuh di bawahnya. Langit-langit buat lantai 1 kan gantung di lantai 2. Itu jadi beban mati, makanya ditambahin di sini. Nah, untuk besarannya itu kan ada 18. Nah, 18 itu mengacu pada PPURG 1987. Sama juga kayak keramik, spasi semen, terus sama ME. ME itu mechanical electrical. Iya, Kayak buat plumbing sama listrik-listrik gitu. Berarti Gitu, terus sama dinding juga pakai acuan PPURG ya? Iya kalau buat dinding, tapi di sini dinding kan ada hebel. PPURG kan peraturan lama ya, hebel itu belum ada, adanya balok yang apa sih, yang batako. Sedangkan batako sama hebel kan beda. Terus jadi hebelnya Mega ambil pakai ini Brika merek. Jadi itu kayak merek hebel gitu loh, ada berat jenisnya sekian buat acuan. Kayak gitu. Tapi kok 80? Terus nanti pas jadi di dinding hebel kenapa 212? Itu ada nambah tingginya. Jadi kan kalau dinding itu kan dimodelinya jadi beban merata di balok itu kan. Beban merata di balok itu kan kita punya nilainya sesuai dari panjang baloknya kan beda-beda. Sedangkan tingginya tuh sama. Nah jadi dikali tingginya dulu biar jadi bisa dimodelin di itu baloknya. Kebayang nggak? Cobain Mac ngitungnya gimana, contohin satu. Contoh misalkan ini aja ya, kan dia berat jenis hebelnya kan 80 kg per meter persegi. Nah, dinding kita tuh tingginya 2,4, makanya 80-nya dikali 2,4, dapatnya 212. Paham. Itu kan kilogram per meter. Satuannya beda ya? Itu kan masih kilogram per meter. Nah, per meternya ini biar jadi kilogram, biar jadi beban, itu tuh nanti dihitung sama si SAP-nya berdasarkan panjang dari baloknya itu, balok yang kita masukin. Kayak dindingnya tuh diletakin di balok sebelah mana, panjangnya berapa, itu tuh nanti dihitung sama SAP-nya. Kayak kita tinggal ngeletakin, di balok A ternyata panjangnya 5 meter, berarti nanti yang 5 meter itu yang hitung SAP-nya, kayak gitu. Kebayang nggak? Bingung ya? Yang dinding hebel sih paham, tapi yang ini Mac, yang apa, yang naruh-naruh di tempat baloknya itu loh. Iya kayak misalkan ini plat kan satuannya per meter persegi. Dia kan beban merata di suatu beban merata, terus nanti diletakin di suatu daerah yang berupa luas gitu, ada meter perseginya biar dia jadi beban kilogram tok. Nanti kita tinggal input aja, berarti kan ini kan kilogram per meter persegi. Berarti nanti kita inputnya ke suatu luasan, maksudnya bentuknya itu berupa luasan persegi. Ada nilai luasnya kayak gitu. Sama juga sama dinding. Berarti nanti kita masukin ke komponen yang punya nilai panjang atau lebar atau yang bersatuan meter kayak gitu buat jadi bebannya tuh jadi kilogram kayak gitu, berupa kilogram. Oke. Kalau dinding kaca gimana? Dinding kaca sama aja, cuma dia nilai patokannya itu dari PPURG 15 kalau nggak salah, 15 kg per meter. Terus dikali 2,4 jadinya sekian. Oke, paham. Udah. Tinggi bangunan. Kan dindingnya kan setinggi bangunannya kan. Kayak gitu. Udah. Lanjut, Det.
Terus ini buat beban hidup, ngacunya pada PPURG. Nah, ini tuh tergantung dari penggunaan ruangan. Di sini kita kan pakai tempat parkir, terus ada hunian, terus ada tangga sama balkon. Itu mengacu pada PPURG juga sama. Tuh udah mega kotak-kotakin nilainya. Terus apartemen diasumsiin sama kayak itu. Namanya asrama. Hotel. Begitu. Terus ini buat beban angin. Nah, beban angin tuh beban angin tuh gimana ya ngomongnya? Emang atapnya gitu ya? Jadi, beban angin tuh gimana? Enggak, itu buat sudut kemiringan atapnya doang. Jadi kayak ini loh, kayak yang alfa kurang dari 65 derajat kayak gitu. Terus kalau misalkan alfanya lebih dari 65 derajat nanti beda lagi rumusnya. Pokoknya intinya kalau lihat di PPURG ya, saya nggak lupa. Itu tuh ada 4 jenis pemodelan ini, yang gambar-gambar ini, yang gambar rumah miring-miring ini, itu tuh ada 4 kalau nggak salah. Lupa, bentar buka dulu ya. Iya, ada banyak, Deng. Ada yang atap, tergantung atapnya, tergantung jenis atapnya. Ini kan ada yang segitiga. Terus kalau misalkan bentuknya elips beda lagi. Elips, parabola. Terus kalau modelnya aneh-aneh lagi itu beda lagi. Soalnya kan ini buat ngitung beban angin kan tergantung dari angin yang nimpa si ini kan, si bangunannya. Jadi kalau misalkan bentuknya beda berarti nilainya beda lagi kayak gitu. Nah, kalau kita pakainya model ini kenapa? Karena dia bentuk atap kita bentuknya segitiga, terus kemiringan atapnya itu kurang dari 65 derajat. Jadi kalau dihitung-hitung punya kita tuh sudutnya tuh 21 derajat. Kayak gitu. Tapi di sini beban angin yang di sini, yang slide ini itu buat ngitung si badannya aja. Jadi kita memperhitungkan koefisien yang 0,9 sama 0,4-nya toh. Kalau yang atap yang 0,02 alfa min 0,4 sama min 0,4 itu berarti nanti dipakainya, dihitungnya tuh buat pas di perhitungan atapnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus di sini tuh kan anggapan aja kita rumahnya apa sih ini, apartemennya bentuknya kubus ya. Kubus. Ya kan bener, ada kubus, ada depan, belakang, kanan, kiri. Tuh beda-beda tuh, kalau W1 tuh kiri, W2 tuh kanan, W3 tuh depan, W4 itu belakang. Maksudnya anginnya tuh dari arah belakang kayak gitu. Kayak gitu, terus dimodelin aja. Terus itu ada hitungannya. Hitungannya kan angin kan, maksudnya kalau angin gitu kan jadinya beban merata kan. Kayak beban merata di seluruh gedung kayak nimpa bis gitu. Nah, tapi di sini dimodelinnya jadi beban terpusat. Beban terpusatnya itu diletakinya di perpotongan antara kolom sama balok. Makanya kalau misalkan dilihat hijau-hijaunya tuh ini slide-nya yang kelihatan beban mati tambahan ya? Apa di mega doang? Angin. Oh. Ya, udah. Ini kalau dilihat di hijau-hijaunya itu kan dia adanya di perpotongan kolom sama balok kan. Itu jadi kayak
kan anginnya sebenarnya beban rata, tapi di modelingnya jadi beban terpusat di kolom-kolom, perpotongan kolom sama balok. Kayak gitu. Kalau buat nilai-nilainya ada di laporan. Kalau buat cara ngitungnya, Mega ada Excel-nya, nanti Mega kirim aja ya. Oke. Next. Kayaknya nggak bakalan ditanyain sedetail itu sih. Apa sih yang kemungkinan Jadi, ditanya tuh? Next. Ya tanya yang besok lah. Kayaknya lebih ke konsep gitu deh. Nanya aja sama Kayak yang misalnya kalau mau misalkan, presentasi. Kan kita terakhir. oh iya, mereka Kamis nggak sih? Besok nggak sih? K2 ya? Iya, Kamis. K2 Kamis. Oke. Mantap. Oke, siap. Ya lanjut dulu. Terus ini buat beban gempa, itu dapat datanya dari itu website Puskim, dimasukin koordinatnya, terus nanti dapat nilai banyak, terus nanti didapetin kurva ini. Ini sebenarnya ada 4, ada tanah sedang, batuan, tanah keras, sama tanah lunak. Cuma yang tanah lunak datanya nggak bagus, maksudnya kayaknya ada salah ngopi gitu deh, terus jadinya aneh, dia nggak Mega masukin. Tapi berdasarkan hasil analisis ujian SPT, itu dapatnya tuh nilai penetrasi rata-ratanya 40,55. Nah itu tuh termasuk tanah sedang, itu berdasarkan nih ada SNI-nya 1726 tahun 2012. Kayak gitu. Jadi ini pakainya tanah sedang yang kurva warna biru. Terus dari itu kurvanya kan dari tabel, nanti tabelnya yang dimasukin ke SAP-nya. Nilai di tabelnya itu. Kayak gitu. Next. Gak ada yang ditanyakan ya? Di sini buat beban atap. Nah, buat beban atap itu nantinya tuh dimodelin jadi beban terpusat di balok paling atas di bangunannya gitu. Terus buat dapet nilai bebannya itu, nah itu dapetnya dari sini nih. Jadi kita kayak buat model baru gitu di lain file, kita buat lagi kayak struktur buat kuda-kudanya, ditambahin beban mati tambahannya lagi, terus ditambahin beban hidupnya, terus ditambahin beban anginnya, kayak gitu. Terus didapetin buat nilai beban aksialnya, kan ini kita sendirinya ceritanya ada 4, tepinya 2, terus ada di tengah-tengahnya tuh ada 2. Itu yang aksial tepinya sama besarnya. Terus yang di tengah-tengah itu 10 ribuan. Terus jadi nanti ini dimasukin ke apa namanya? Di SAP-nya. Buat beban kuda-kuda. Kayak gitu. Mega, nanti Ditanyain nggak? halo, Mega, cara masukin pembebanan yang di SAP-nya itu kan Mega lihat YouTube gitu kan, nanti boleh share linknya nggak? Share link buat Link YouTube-nya nanti. ini buat semuanya dari awal sampai akhir atau Iya. konsep dasarnya aja? Iya, jadi kayak dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi Iya. banyak Simpan nggak? yang aku tonton. Yang Mega ingat Simpan aja. sih, simpan. Pokoknya yang Mega ingat aja deh. Pokoknya ada. Aku bikin playlist.
Aku bikin playlist kok, nanti aku share linknya. Oke. Siap, Gan. Oke, Oke. lanjut. Next. Lanjut. Terus ini buat kombinasi bebannya. Ini kan ada 2. Yang 1726 itu lebih ke buat beban kombinasi gempa, terus yang 2847 itu lebih ke yang gravitasi sama yang beban angin. Itu kan ada titik-titik ya. Itu titik-titik tuh maksudnya kan itu masih ada plus minus 1,6 W gitu-gitu. Itu maksudnya titik-titik tuh itu masih dijabarin lagi kayak gitu, kayak plus minusnya gimana. W-nya kan tadi ada 4 tuh, W1, W2, W3, W4-nya. Itu gimana kayak gitu. Di laporan ada lebih detailnya, maksudnya udah langsung yang ini ditambahnya W1 apa tambah W2 kayak gitunya. Udah ada. Nanti bisa dilihat. Kayak gitu. Buat gempa juga sama. Siapa tahu tiba-tiba ditanyain, itu maksudnya di PPT ada titik-titik itu apa kayak gitu kan. Udah. Terus ini hasil analisis awal, itu tuh masih banyak yang merah-merah. Jadi perlu desain ulang. Jadi kayak dimodelin, kayak tadi kan masukin spesifikasi, dimensi kayak gitunya kan. Terus nanti itu berarti dibuat ulang lah kayak gitu. Udah, next. Terus ini dimensi yang baru, dapatnya dari mana? Ngasal aja, coba-coba. Kayak gitu. Gak ada perhitungan. Tapi sebenarnya bisa sih, kayak dilihat dari SAP itu nanti bisa dilihat kayak apa namanya, gaya yang terjadi, momennya berapa, kayak gitu. Nah nanti bisa dilihat dari situnya, kayak dari situnya lah kayak gitu. Kalau Mega yang kolom sih nggak terlalu paham itu maksudnya gimana. Maksudnya lihat data yang mana buat jadi acuan. Ini tuh yang nggak sesuai yang mananya tuh kalau kolom kurang paham. Tapi kalau misalkan balok lumayan, nanti Mega share linknya aja ya kalau misalkan masih ada. Kayak buat mengartikan hasil analisis dari beton baloknya tuh gimana cara bacanya kayak gitu. Meg, ini slide-nya masih bisa diubah nggak? Enggak lah. Emang diubah apanya, Bu? Itu yang tadi tulisannya salah, harusnya yang baloknya. Oh, yang BK-BK-nya ya belum ya? Iya. Itu yang B1, B2, B3 harusnya tambahin ke yang B4, B5, B6 jadi B1, B2, B3. Ya udah di laporan aja berarti, Bu. Laporan yang baru. Bentar. Ini slide-nya hilang ya, apa cuma di Mega doang? Slide-nya hilang. Jadinya devitanya out ya? Apa gimana? Terus udah, kan ini kan udah sesuai kan ya, berarti udah nggak ada yang over stress lagi, berarti udah aman tuh strukturnya dari SAP-nya. Terus next date.
Ngantuk banget gue. Nah, terus selain dari SAP, dihitung juga berdasarkan periode ilmiahnya. Buat kayak, kan Pak Heri maupun Pak Erizal kan pernah bilang kalau misalkan software itu nggak itulah maksudnya nggak selamanya sesuai kayak gitu. Makanya perlu dianalisis ulang sama perhitungan. Itu tuh berdasarkan ini nih SNI 1727. Itu buat perhitungan periode ilmiahnya. Itu ada rumusnya. Kita pakai rangka beton pemikul momen. Terus didapetin kan buat periode ilmiah berdasarkan hasil perhitungan manual kan dapatnya 0,5. Sedangkan dari hasil analisis struktur dari SAP-nya, dari software-nya buat periode fundamentalnya tuh didapetin 0,3. Jadi kan ininya kan lebih besar. Jadi memenuhi kayak gitu. Ya, jadi memenuhi. Jadi intinya kayak asumsi kita tuh udahlah fix bisa dipakai kayak gitu. Udah. CT itu apa, Meg? CT? Kayak gitu aja. Ini koefisien ada di tabel. Sama X koefisien aja udah. Kayaknya besok perlu pematangan di malam-malam. Besok malam. Boleh. Ini kayak Bang Noel nggak ada di sini. Anjir. Padahal Bang Noel suka nggak on gitu. Kenapa sih? Nggak tahu. Dia suka tiba-tiba ngilang terus kayak, maaf ya baru on lagi kayak gitu. Ini di Bogor kan? Kenapa yuk? Itu asumsi aja, pakainya rangka pemikul momen apa? Adalah pokoknya tadi di tabel mega kotakin. Itu biar kan tadi dari SAP-nya kan udah bilang itu aman. Cuma kan kata Pak Heri software itu nggak selamanya benar atau gimana kan. Nah makanya perlu dianalisis dari itunya juga. Kayak kondisi sebenarnya gitu berdasarkan itu tadi periode ilmiahnya. Hah? Iya. Iya, rumusnya dari itu. Dari ini. Periode ilmiahnya ngitungnya. Itu tadi ada rumus kan. Kenapa putus-putus ya? Iya itu rumus. Udah kan ya? Ada lagi. Itu sebenarnya coba kirimin ke grup, udah belum sih? Udah ya? Itu kayak di Pita baru share file. Terus buat yang gambar dimensinya berapa kali berapa? Tapi gue lupa.
Hah? Apanya? Gambar. Panjangnya berapa? Lupa gua. 16,2 ya panjangnya. Tinggi. Ini 16,25 kali 12. 5. Ini 12,25 kalau nggak salah. Apa 12,5 gitu. Duh, ini salah, harusnya ini dihapus nih. Apa baloknya? Udah biarin dah. Enggak, dimensi baloknya harusnya dihapus, lupa gua. Ternyata ini belum dihapus. Nah, cuma gua hapus pinggirnya. Ini kan 25, harusnya kan baloknya 35 kan? Ya udah. Bo. Gue serem yang balok anak tahu. Kayaknya salah deh. Yang di sini. Ini lantai Yang bawah. balok anak. Yang Dena balok. Yang balok anak lantai. Apa? Lantai 2 ke atas itu kan balok anaknya kan aneh gitu kan. Oh, yang lantai 2 ke atas. Itu kayaknya salah deh. Nah, tapi di sini gue nggak ngegambarin balok anaknya loh. Yang mana? Ya, tapi di PPT video ada. Enggak nih yang di sininya nih. Kalau yang di itunya mah ada. Maksudnya kagok loh balok anak tuh taruhnya di sini harusnya ya. Kenapa? Balok anak. Nggak tahu. Soalnya kalau lihat-lihat di internet yang lain tuh kan sempat searching balok anak gitu-gitu. Itu tuh rata gitu loh. Maksudnya bentukannya kalau melintang ya melintang semua kayak gitu. Kalau kita kan Oh, balok. Iya, gue mikirnya kolom. Sumpah. Apaan sih? Mana teh? Ini ya. Ini yang ungu ya bener. Iya itu. Nih. Iya. Balok anakku malah tuh ini 2. Kalau ini masih masuk akal. Ini masuk soalnya gue juga suka lihat kan. Iya sih. Masalahnya itu kan kayak ngegantung gitu ya. Gue tuh udah pernah sempet di apa namanya? Dimentokin ke balok utamanya. Cuma malah jadinya merah di bagian yang ditambahin itunya. Makanya gue hapus. Sumpah aneh banget. Kalau ini nyiapin jawabannya kayak mana ya? Iya. Misalnya ditanya, ini kok ini pasti ditanya sih. Bisa feeling ini. Bisa kayak gini gitu. Terus feeling. Ini ada 2 balok berdekatan. Ininya gini. Jadi ini tuh kan sebenarnya dia ngikutin tembok kan, gue tahu nih. Iya, itu ngikutin tembok. Soalnya buat beban dinding gitu loh. Jadi kayak buat beban dinding tuh dimodelin
maksudnya diletakinya di balok anak kayak gitu Emang berdasarkan video yang gue tonton. kenapa enggak? Emang kalau misalnya dibebanin ke pelat dong, nggak kuat atau gimana? Nggak bisa, Nggak bisa. Harusnya ke kolong ya. soalnya iya kan dia kan per meter kan, berarti harus ada itunya yang diletakinnya tuh, gitu. Kalau ke plat nggak bisa, tetap harus bikin frame, bikin batang, kayak gitu. Jadi jawabnya kayak gitu aja ya. Gimana jawabnya sesuai video? Jadi kenapa balok anaknya tuh bentukannya kayak gitu? Jadi dia itu apa namanya? Menyesuaikan dinding buat meletakkan jadi buat menahan beban dinding kayak gitu. Terus bentukan dindingnya kan kayak gitu. Jadi dibikinnya kayak gitu. Bagaimana sih? Ada bahasa kerennya nggak? Ya. Nah ini intermezzo aja. Sekalian aja. Emang kalau di bangunan yang banyak dindingnya gitu dia balok anaknya kayak gini ya? Gue juga belum pernah lihat sih. Nggak tahu. Maksudnya Gue kalau kalau browsing, balok anak lihat pernah, tapi nggak tahu si dindingnya bentuknya kayak gini gitu. Nggak tahu ngikutin bentuk dindingnya. Nggak iya merhatiin. sama. Kalau gue browsing pun kayak Dena, balok anak gitu-gitu, ya udah rata gitu aja. Tapi kan nggak kebayang kan bentukan aslinya dindingnya kayak gimana. Gitu. Apalah belajar ini. Nggak apa-apa ya. Berarti, enggak ding. Apa harus ada KP di sini harusnya nih? Apa? Kap. Ditambahin KP harusnya. Enggak. Kolom praktis. Hmm. Oh, nanti nabrak parkirannya dong, Bang. Ini kan lantai. Oh iya benar. Ini. Ya kan, tetap sampai bawah. Oh benar-benar. Ini Mega kenapa 2 zoom lagi zoom? Iya, ini pengen pakai laptop aja. Pengen share screen itu SAP-nya. Hasil SAP. Siapa? Mau lihat SAP-nya nggak? Mana? Mana? Ini Mega share screen. Belum share screen. Bisa nggak? Belum muncul. Belum muncul. Mau liatin yang itu. Ini zoning belum sih. Waktu lama. Ya udah deh, Wahyu dulu apa? Nanti ini aja.
Hasil. Jadi kita Kamu, perencanaan bangunannya salah nih. hah? Tahapnya harusnya kan dari gambar, baru ini. Tapi kita, kita dari 3D dulu. Gue share ya Bu waktu itu. Harusnya dari mana? Ya, coba kalau step-step perencanaan bangunan apa itu takutnya ditanya itu doang loh. Step-step. Step-step perencanaan bangunan. Maksudnya kayak dari awal. Ya kita studi dulu. Yang pertama, studi kelayakan. Yang pertanyaannya pertanyaan konyol kayak gitu. Yes. Ya kayaknya kayak gitu sih, kayak lebih ke konsep gitu gak sih? Gua ngeri pondasi lagi nggak tahu apa. Ada Wahyu San. Udah nih ya. Nih kalau buat Mega mau jelasin ini dong. Jadi ini buat balok. Balok kan pas dimodelin di sini itu tuh belum sama tulangannya. Define. Ini buat jenis-jenis balok sama kolom. Ini namanya berantakan banget. Punten. Ini buat balok. Nih kalau buat balok tuh cuma modelin buat dimensinya doang gitu loh. Kalau misalkan kolom, dia tuh udah ada si tulangannya nih, udah bisa dimodelin tulangannya tuh bakalan bentukannya kayak gimana gitu. Terus jadi kemarin tuh buat dapet tulangan si balok itu yang like. Jadi berdasarkan ini nih. Berdasarkan ini sama Tapi gue nentuin tulangannya di gambar berdasarkan gambar Pak Rizal contoh. Kenapa? Yang balok ngeletakin tulangannya, gue berdasarkan contoh yang dari Pak Rizal. Iya nggak apa-apa. Ini buat nentuin jumlahnya doang sih. Kayak dimensi baloknya berapa, itunya berapa kayak gitu. Berdasarkan apa tadi namanya? Hah? Berdasarkan apa tadi kata Mega? Yang mana? Ini buat nentuin dimensi. Iya, buat nentuin dimensi tulangan. Dimensi tulangan ini berdasarkan nilai reinforcement-nya dari F2-nya sama ininya. Kayak gitu. Ini pas ini kebetulan 0. Jadi sebenarnya balok ini tuh kalau nggak dikasih tulangan juga nggak apa-apa. Cuma kemarin modelinnya itu berdasarkan maksimum. Kayaknya bakalan tambah pusing ya. Biasa aja lah ya. Nggak bakalan ditanyain kayaknya. Ini buat kemari. Ini buat nilai ini aksial, momen, kayak gitu. Pokoknya bisa dilihat di sini kalau nggak via tabel gitu. Nih kayak analisis kayak misalkan buat apa namanya? Apa sih yuk? Oh itu apa sih pondasi? Berarti nanti berdasarkan ini nih kemarin tuh ada join struktur. Nah kalau misalkan buat tadi
dimensi kolom balok tulangan. Tulangan itu ini ikutnya yang ini analisis data konkret frame-nya. Kayak gitu. Itu aja sih. Mau lihat datanya. Ini ada data lensing. Nggak ada kayaknya. Harusnya kita kayak bikin poin. Referensinya di otak masing-masing. Kalau nggak ada pertanyaan tentang SAP yang masih ngeganjel atau gimana nggak? Kalau warna hijau itu artinya apa? Hah? Bedanya. Oh ini materialnya doang. Kalau warna hijau, warna biru. Kayak hijau ini tuh lambangin pelat kayak gitu. Ini yang warna ini sebenarnya putih nih ya. Ini putih tuh kolomnya tuh ukuran berapa kayak gitu. Kayak ini kuning sama yang warna biru kan ini balok. Ini beda warna berarti beda ukuran kayak gitu. Ini buat desainnya doang. Terus ini hasil analisis. Ini warnanya oranye. Ini hijau. Kalau merah tidak memenuhi kan, tapi ini kemarin jadinya oranye tapi masih memenuhi sih kayak gitu. Ini buat data-data. Ini kemarin pakai ini nih buat fondasi. Cari yang maksimumnya kayak gitu. Pokoknya kan ini kan kayak semua frame kan ada banyak nih datanya. Tapi nanti diambil yang maksimum. Kayak gitu. Seperti itu konsepnya. Udah. Ini cukup sekian. Dari SAP. Aduh. Ada yang masih ditanyain lagi nggak? Hah? Maksudnya kok megang nggak ngerti? Oh, dari biru, hijau, oranye, merah. Biru itu nggak sebelum biru ada putih kayaknya. Hijau tuh yang bagus, yang efisien. Kalau biru, putih itu tuh berarti dia boros. Sebenarnya dimensinya bisa dikecilin lagi atau diubah-ubah. Pokoknya dia terlalu boros. Kalau misalkan oranye, merah, dia itu kurang kuat menahan. Boros. Dia kuat, tapi terlalu kuat, jadi kesannya boros. Itu. Mungkin nggak ada yang ditanyain lagi.
Ketik, coba yuk ketik. Ketik di chat.